maaf mengganggu waktu Bapak hari ini. Hari ini Pak, kami akan melaksanakan pendampingan individu ketiga untuk calon guru penggerak kita. Anggota Bapak di sini itu Ibu Kristina Loli. Dan sebelum kami melaksanakannya, saya ingin minta izin dulu kepada Bapak, apakah bisa diizinkan untuk kami melakukan pendampingan bersama. Baik, Pak Lasi, selamat ketemu kembali di sidang yang keempat Muslim Padang. Terima kasih atas kehadirannya dan tentunya kami dari pihak sekolah mengizinkan melakukan kegiatan pendampingan kepada Ibu Yuli Kristina Loli sebagai salah satu calon guru penggerak dari sekolah kita, dan kita coba fasilitasi apa yang dibutuhkan. Silakan. Baik, terima kasih terlebih dahulu. Apa kabar Ibu? Masih sehat? Ya, ini kegiatan di pembelajaran daring pasti menguras tenaga kita, pikiran dan waktu. Betul. Masih semangat Ibu ya? Masih Pak. Baik. Harus tetap semangat. Harus tetap semangat. Baik Ibu, sesuai dengan jadwal, kita hari ini akan melaksanakan pendampingan individu ketiga. Dan setelah itu nanti hari Sabtu kita akan melaksanakan UKKR ketiga. Dan hari ini jadwal kita bertemu untuk mendiskusikan beberapa hal. Dan sebelum saya lanjut ke inti dari kegiatan kita ini, saya mau menyampaikan dulu fokus pendampingan kita pada hari ini. Yaitu pertama adalah refleksi hasil survei atau feedback 360 derajat. Ini termasuk penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak. Kemudian kedua, diskusi tentang pembelajaran sosial emosional. Mungkin Ibu sudah pelajari dalam Sudah. Dan kemudian hasil lokakarya 2, yaitu tentang tahapan baca yang sudah kita pelajari juga di lokakarya ke-2 bulan lalu. Nah, saya mau tahu dulu Bu, apakah Ibu sudah menginput instrumen lembar 4 balik ke LMS beberapa bulan yang lalu atau sebulan yang lalu? Sudah ya? Sudah Pak. Itu? Pendampingan individu. Iya, betul. Ya. Kemudian saya lihat juga Ibu tetap semangat, dan di LMS saya selalu juga cek bahwa Ibu selalu mengerjakan tugas, kecuali yang terakhir itu ya Bu ya, dan Ibu sudah perbaiki. Saya kira hal ini juga patut kami apresiasi sebagai pendamping, bahwa semangat seperti ini perlu didukung dan terus sampai selesai. Berdasarkan hasil feedback 360 derajat, tentu hari itu ada asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Menurut Ibu, dari hasil umpan balik rekan sejawat, Bapak Kepala Sekolah dan juga siswa kita, siswa Ibu tentunya, adakah yang perlu diperbaiki menurut mereka dari yang Ibu sudah lihat kembali? Hal-hal apa, seperti apa bisa dijelaskan? Mungkin yang perlu diperbaiki di situ yang pertama peningkatan kompetensi dalam praktik pengembangan diri. Kemudian peningkatan kompetensi dalam pelibatan orang tua dalam sebagai sumber belajar siswa dan juga sebagai pembantu siswa. Di situ saya sedikit kurang kompetensi pelibatan orang tua, karena kebetulan juga dalam beberapa tahun terakhir ini saya tidak jadi wali kelas. Seperti Ibu selalu. Tugas tambahan saya sebagai PKS kurikulum dan negara, sehingga berdasarkan itu Bapak Kepala Sekolah mempertimbangkan nanti kalau ditambah lagi jadi wali kelas Ya, terlalu berat, lebih sibuk lagi ya. Sehingga komunikasi atau pelibatan dengan orang tua itu sedikit tidak terjadi, tidak terlaksana. Ya, kalau hal itu bisa sih kita maklumi. Tentunya dengan kita mengetahui atau Ibu sudah mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki ini, menurut Ibu kedepannya apa yang mau Ibu rencanakan buat atau lakukan supaya
tetap terasah kompetensi guru penggerak yang Ibu miliki. Tetap mengimplementasikan pembelajaran atau ilmu yang sudah saya dapatkan selama ini pembelajaran SMP. Kemudian terus juga belajar mengembangkan diri melalui pelatihan-pelatihan baik secara daring maupun secara online, dan tentunya mungkin tetap berkolaborasi dengan Rekan sejawat. Oke, berkaitan dengan itu Bu, untuk membuat hal ini bisa terwujud, rencana ini bisa terlaksana dengan baik. Selain rekan sejawat Ibu, siapa saja lagi yang Ibu mau libatkan dalam hal itu? Tentunya kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah, karena dalam perencanaan ini saya bukan kepala sekolah, kemudian termasuk murid saya Siswa. Ini mohon maaf kalau saya tanya sedikit dulu. Bagaimana juga dukungan Bapak Kepala Sekolah dan rekan sejawat dalam kegiatan pembelajaran dari Ibu selama ini? Sampai saat ini tetap didukung Pak, tetap didukung, bahkan diberikan kesempatan, diberikan ruang. Terakhir kemarin saya diberikan kesempatan untuk menuliskan pembelajaran yang sudah saya pelajari dengan Kepada teman-teman rekan. Oke, itu luar biasa. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga teman-teman, karena bila nggak ada dukungan Bu, ini sama sekali akan tidak berhasil. Baik, seterusnya kita masuk ke pembelajaran sosial emosional Bu. Sekarang Ibu sudah masuk pada modul 2.2 ya Bu. Nah, dari modul 2.2 ini apa saja yang Ibu sudah pelajari? Yang pertama tentang kompetensi sosial emosional. Kompetensi atau singkat KSE ya Pak ya. Ya, KSE PSE. Ya, KSE ini tidak hanya penting kepada murid-murid atau kepada anak-anak, termasuk kepada bapak ibu guru dan tenaga kependidikan di sekolah juga. Tentang kompetensi sosial emosional. Jadi ada 5 kompetensinya. Ada kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, di situ nanti di modul yang sudah kami pelajari ada beberapa teknik atau metode dalam menerapkannya di kelas. Ada pembelajaran eksplisit, kemudian ada juga integrasi dengan materi pembelajaran, dan termasuk menciptakan budaya atau iklim yang digunakan di sekolah. Oke, baik. Terkait dengan itu, tentu kan Ibu pasti sudah merencanakan pengimplementasian pembelajaran sosial emosional ini. Bisakah Ibu gambarkan sedikit rencana ini Bu? Jadi dari yang sudah kami pelajari dulu Pak ya, KSE ini sebenarnya dia ada RPP tersendiri. RPP tersendiri. Tetapi bisa juga diintegrasikan dengan RPP mata pelajaran yang biasa. Diintegrasikan sehingga pelaksanaannya nanti itu bisa terintegrasi dalam proses pembelajaran, bisa juga di awal pembelajaran. Dan bisa juga dilaksanakan tidak setiap hari, misalnya entah 1 kali seminggu, seperti itu pelaksanaan. Jadi nanti ke depan itu saya coba untuk mengintegrasikan RPP KSE ini dalam RPP mata biasa. Kami juga sudah mempelajari beberapa teknik atau metode-metode dalam menerapkannya. Jadi itu akan saya terapkan. Baik, itu tetap kita dukung, dan ini juga tujuan kita bersama bahwa setiap murid ini akan mendapat pembelajaran dengan memperhatikan sosial emosional. Karena bagaimana apa yang mereka butuhkan, yang mereka inginkan dalam pembelajaran itu. Nanti ketika Ibu sudah mau melaksanakan atau menerapkan rencana pembelajaran sosial emosional ini Bu, kira-kira harapan Ibu seperti apa kepada siswa ini? Ya, harapannya tentu saja siswa-siswa saya memiliki kelima kompetensi tadi. Sehingga proses pembelajaran di kelas nanti bisa berjalan dengan nyaman dan menyenangkan.
bisa mengurangi sifat atau sikap-sikap yang tidak baik. Terima kasih waktu Ibu Kris, Ibu Loli dalam kegiatan diskusi ini, dan ini juga semakin membuat pengetahuan kita lebih baik, dan kami selalu memberi dorongan dan semangat kepada teman-teman CGP supaya kegiatan pembelajaran daring dan juga tatap maya dan loka karya bisa terus dilaksanakan seperti harapan kita.